Halo, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, atau selamat malam, kakak-kakak asdos. Saya Nicholas Vito Adrianto dengan NPM 221705104. Dan di sini eh, saya ingin menyelesaikan nilai tugas, mengisi nilai tugas praktikum PBO, yaitu untuk menjelaskan source code inheritance dan outputnya, serta em, buat yang abstrak dan interface. Jadi di sini studi kasus yang aku pilih yaitu karena berkaitan dengan inheritance, yaitu sebuah turunan. Kita di sini ada mahasiswa, kelas mahasiswa. Seorang mahasiswa pasti ada nama, NPM, dan terus ada data-data tambahan seperti tahun angkatan, asal, UKT, fakultas jurusan, dan IPK. Lalu ini ada constructor default yang tidak akan mengisi apa-apa. Di sini terus di sini ada constructor mengisi semua nilai. Lalu setter dan getter untuk setiap nilai. Karena ini sifatnya protected, mungkin ini akan bisa diakses dengan kelas turunannya. Tetapi kalau bukan turunannya tidak bisa dipakai. Jadi setter dan getter ini berguna untuk kelas yang tidak menurunkan dari mahasiswa. Lalu ada satu metode yaitu print data mahasiswa yang akan menghasilkan output print mahasiswa. Nah, di sini seorang mahasiswa masuk melalui 3 jalur, kan? Jadi ada jalur SPNBP, SNBT, dan Mandiri. Nah, inheritance-nya itu yang berupa yang 3 jalur masuk itu tadi. Jadi ada SNBP, isinya sama, terus ditambah 2 atribut, nilai rapot mahasiswa, SMA, dan prestasi. Nah, di sini ada constructor ada 4. Di sini ada constructor ada 5. Ada constructor default, tidak mengisi apa-apa. Terus constructor yang hanya mengisi nilai rapot saja, dengan prestasi diisi strip saja, jadi kosong. Lalu ada SNBP, yaitu diisi dengan nilai rapot, SMA, dan string prestasi, dan juga supernya juga diisi. Ini dua ini, super ini menunjukkan ke parent kelasnya yaitu mahasiswa. Sementara itu ini masih kosong. Sedangkan yang ini akan ini constructor yang ada field nama yang berasal dari mahasiswa juga, ditambah nilai rapot SMA. Ini jadi akan mengisi dari mahasiswanya dan nilai rapot SMA dan tidak mengisi prestasi. Lalu di sini ada yang sama untuk mengisi, sekarang ini untuk mengisi mahasiswa, nilai rapot SMA, dan prestasi. Lalu di sini ada setter getter untuk atribut yang di sini, karena atribut ini bersifat private. Lalu di sini ada override dari mahasiswa, karena kalau mahasiswa kan di sini ada print data mahasiswa begini. Nah, di SNBP ini akan outputnya sama, sekarang hanya tambah jalur masuknya, nilai rapot, dan prestasi yang dicapai. Itu sesuai dengan yang ditunjukkan di SNBP, kan? Lalu ada SNBT, isinya hampir sama. Ini tapi sekarang ini hanya nilai tesnya, tes UTBK. Lalu constructor default, constructor yang mengisi nilai tes, lalu constructor yang mengisi mahasiswa dan nilai tes, setter getter, dan print data mahasiswa yang akan mengisi jalur masuk SNBT dan nilai tes UTBK-nya. Nah, karena ini memakai nama NPM, tahun angkatan, UKT, fakultas jurusan, ini tidak pakai get karena extend mahasiswa, berarti turunan dari mahasiswa. Nah, di sini fieldnya itu protected. Jadi ini field ini, atribut ini bersifat bisa digunakan oleh penurunannya. Nah, di sini ada mandiri juga yang isinya juga sama. Lalu ada private double nilai rapot, SMA, nilai tes, UTBK, terus ada integer uang pembangunan. Di sini ada constructor default, constructor
ngisi tiga atribut ini, lalu ada instructor yang mengisi semuanya termasuk mahasiswanya. Lalu ada setter getter untuk setiap variabel atribut yang di sini, dan override yang untuk jalur masuk dan tes UDPK dan seterusnya. Nah, di mainnya di sini ada 3 variabel. Lalu saya buat variabelnya ini reference variabelnya mahasiswa. Lalu ada SNBP, SNBT dan mandiri untuk setiap jalur masuknya. Mengapa bisa begini? Karena mahasiswa itu berupa parent kelasnya, sedangkan SNBP, SNBT dan mandiri merupakan child kelasnya. Jadi bisa ya ini sama ini karena berturunan. Jadi bisa, jadi konstruktornya menggunakan yang jalur masuknya, tetapi reference variabelnya pakai parent kelasnya, itu nggak apa-apa di Java. Jadi ini di sini ada, ini saya buat list, ini array yang arraynya tipe datanya mahasiswa ini. Lalu di list, isi listnya. Lalu ini akan mengoutput data mahasiswanya. Jadi kita lihat aja outputnya. Langsung saja. Jadi, dan ini ada nama mahasiswa dan seterusnya, itu kita udah isi sendiri. Nah, di sini ada nama mahasiswa 1. Ini yang jalur SNBP. Terus ada data-datanya. Terus jalur SNBT ada nilainya dan seterusnya. Dan di sini ada mandiri, ada field yang dari mandiri juga selain yang dari mahasiswanya itu. Jadi seperti itu penjelasan kode dan outputnya. Jadi kita langsung saja ke yang abstrak, yang versi abstraknya. Kita langsung ke abstrak. Nah, di sini abstrak hampir sama semua, tetap mainnya mainnya sama sebenarnya, persis sama seperti yang biasa. Tapi di mahasiswa sekarang saya isinya abstrak kelasnya sekarang protected, hanya ngisi atribut saja. Nah, untuk print data mahasiswanya boleh juga diisi di sini, atau kita buat interface yang akan sebagai abstrak class juga. Ini sebagai metode abstraknya untuk print data mahasiswanya. Jadi di sini di mahasiswa, kelas mahasiswa, kita harus implement interface-nya, yaitu print data mahasiswa, nama, NPM, tahun angkatan, asal dan seterusnya. Lalu ada setiap SNBP, setiap dialog masuk ini sama, tetapi sekarang untuk yang mengisi yang field mahasiswa itu, ini sekarang diisinya per fieldnya juga. Ini yang dari field mahasiswanya itu sekarang kita isi secara individu daripada berkumpulan. Sudah dilihat di sini, SNBT juga, lalu mandiri juga. Ditambah atribut yang dari kelas tambahan, kelas penurunan child class ini. Lalu ada setter getter yang masih sama untuk setiap kelas, lalu override yang berasal dari kelas mahasiswa yang mengimplementasikan print data yang akan nge-print data. Print datanya berupa abstract class yang dari interface print data mahasiswa. Jadi harusnya ini outputnya akan sama seperti yang sebelumnya. Kita lihat saja. Jadi klik run file. Nah, tuh sama kan? Jadi ini ada nama, NPM, tahun angkatan, asal daerah, UKT, terus ada jalur masuknya, data jalur masuknya, dan field atribut yang ada per jalur masuknya, dan yang terakhir, dan ini semua print data mahasiswanya. Jadi seperti itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau teteran, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.